Sidang Nikita Mirzani memanas setelah terjadi adu mulut antara dirinya dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Indah Putri Manurung. Kericuhan dipicu penolakan majelis hakim terhadap permintaan Nikita Mirzani agar rekaman suara diputar di persidangan. Penolakan itu membuat Nikita Mirzani meluapkan amarah, sementara JPU terlihat mendekat ke kursi terdakwa sambil merekam momen tersebut dengan ponsel. Aksi rekam-merekam ini viral di media sosial dan memicu reaksi keras publik. Sebagian menilai tindakan jaksa tidak etis. Di tengah ramainya sorotan, akun Partai Gerindra ikut dibanjiri komentar netizen yang budiman yang meminta partai bertindak atas insiden tersebut. Menanggapi hal ini, admin Gerindra meminta publik bersabar karena proses hukum masih berjalan, serta menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan bisa melapor ke Komisi Kejaksaan atau Komisi Yudisial. Mereka juga mengingatkan bahwa meluapkan kemarahan di media sosial tidak akan mengubah jalannya proses hukum. Respon tersebut disampaikan di tengah unggahan kegiatan terbaru Presiden Prabowo Subianto. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya sebagai orang awam yang gak ngerti tentang hukum, pada tahu gak sih pemerasan itu kayak gimana? Pemerasan itu contohnya nih ya, ini kan kita dikasih uang 4M, alasannya uang tutup mulut. Kenapa mau ngasih gitu loh? Pemerasan tuh kan kayak gini. Niki nih, ini contoh Niki. Halo RG, gua mau publis nih ya. Gua mau publis kalau lu nggak ngasih gua uang. Gua publis nih berita tentang skincare lu ya. Nah, paniklah si RG, ngasih dia duit. Ah, itu pemerasan. Ini kan dia yang nyari kontaknya Nick Miranjay. Aduh, pusing deh. Jadi netizen ya, aku aja orang awam paham loh arti pemerasan. Pak Hakim muter-muter bikin pusing 7 keliling. Apa gua sekolah lagi kali ya, biar tambah pusing. Kalian pikir masyarakat buta? Kalian pikir masyarakat tidak mendengar? Selama ini di persidangan kami semua melihat apa yang telah terjadi. Meskipun kami tidak hadir, tetapi ada teman-teman kami yang melakukan live streaming di persidangan. Dan di situ sangat jelas dan nyata kalau misalkan hakim dan JPU itu seperti berat kepada pihak Dr. Reza Gladys. Ketika dari pihak pelapor berbicara, hakim dan JPU seolah-olah mengiyakan walaupun memang pembicaraannya kadang-kadang ngawur dan tidak nyambung. Tapi ketika dari pihak terdakwa berbicara, memberikan fakta yang asli, memberikan bukti, tapi seolah-olah JPU dan hakim seolah-olah memotong semua pembicaraan dari pihak terdakwa. Ada apa? Ada apa dengan kalian? Kalian pikir kami tidak cerdas? Kalian pikir kami bodoh? Kami melihat selama di persidangan itu seperti apa. Jangan salahkan kalau misalkan memang netizen dan pembela Nikita Mirzani itu pada rusuh karena memang tidak ada keadilan yang kami lihat. Salam logika. Menyaksikan jalannya sidang kasus Nikita Mirzani yang makin hari makin melenceng, menurut saya seharusnya pengadilan segera menghentikan kasus ini. Stop dagelan hukum ini as soon as possible. Karena kenyataannya di masyarakat, kasus Nikita Mirzani ini sudah menjadi bahan candaan, bahan hinaan, bahan cemoohan, bahan tertawaan terhadap jalannya hukum di Indonesia. Yang lebih parah, rakyat sudah makin tidak percaya dan hukum semakin tidak berwibawa karena hanya memihak orang kaya. Sebenarnya bagaimana sih kasus Nikita Mirzani ini? Mari kita bahas secara objektif, jujur, dan hati yang terbuka. Ada seorang dokter yang mempunyai produk kecantikan skincare dan di dalam produk tersebut mengandung bahan yang akan membahayakan bagi para pemakainya. Lebih parahnya, produk tersebut tidak punya izin dari BPOM. Kebetulan yang mengetahui bahwa produk tersebut sangat berbahaya dan tidak punya izin BPOM adalah Nikita Mirzani. Si dokter tidak mau kalau Nikita Mirzani ini menyebarkan berita tersebut. Si dokter ingin menutupi kenyataan bahwa produk tersebut berbahaya dan tidak punya izin BPOM. Lalu
Dengan berbagai cara, si dokter mencoba mendekati Nikita Mirzani. Berhasillah dia mendekati asistennya dan keluar kesepakatan katanya akan memberikan uang 5 miliar sebagai uang tutup mulut. Sampai sini paham ya? Sebenarnya ini pemerasan atau penyogokan sih? Menurut saya ini lebih cocok kepada kasus penyogokan. Tetapi yang disogok di penjara, lalu yang menyogok bebas. Padahal dalam kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Harun Masiku, yang menyogok di penjara dan yang disogok juga di penjara. Bagaimana nih hukum Indonesia? Stop kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani sekarang juga demi kemanusiaan. Gua mau kasih tahu ya, buat orang-orang yang mendukung Nikita Mirzani, bukan berarti dia mendukung adanya pembulian. Kalau dipikir-pikir, kenapa seorang Nikita berani bersuara? Pasti dia memegang bukti dan kebenaran. Kalian harus berpikir ke arah sana. Ingat, orang berani adalah orang yang tidak punya rahasia. Logikanya di sana. Justru yang berbahaya, yang terlihat baik buat kasus Nikita. Mari kita bersama-sama refleksikan diri bahwa ini nyata. Seorang Nikita aja tidak bisa membela dirinya karena sudah banyak sekali oknum-oknum di dalamnya. Apalagi kita yang cuma orang biasa. Buat dalang yang belum muncul dalam permukaan, dalang yang kumaksud bukanlah dalang yang ada di in-frame. Karena seorang dalang tidak akan pernah menunjukkan giginya. Dia mengontrol dari belakang. Dia menyuap kanan kiri, memastikan adegan cerita berjalan sesuai dengan skenario yang dibuatnya. Dia juga menyiapkan keamanan apabila penonton tersadar dan mengkritik permainannya. Kita fokus kepada mafia skincare. Nikita di awal bersuara. Karena apa? Karena skincare-nya berbahaya. Lalu pelapor merasa was-was. Di situ aja poinnya. Kalau memang pelapor tidak punya masalah, dia bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang produknya tidak berbahaya, apapun yang disampaikan Nikita abaikan saja. Toh rakyat akan menilai. Tapi kok kamu mau mengantarkan uang? Nego lagi. Yang namanya pengancaman atau pemerasan, nggak mungkin ya kamu datang ngasih uangnya langsung di terminal kedua cash. Pertama kali kamu transfer. Apakah itu namanya pemerasan? Enggak, itu namanya perjanjian. Janganlah manipulasi, kamu pelaku tapi ngaku sebagai korban. Jangan mau deh jadi flying monkey-nya yang ono. Come on rakyat, bantu Nikita. Ingat, Nikita ada di sana untuk menyelamatkan wajah-wajah kita. Ingat, fokus Nikita cuma satu, membasmi mafia skincare. Gunakan nalarmu, gunakan hatimu. Come on, Nikita sudah terpisah anaknya beberapa bulan. Demi apa? Kalau saja Nikita mau menyelesaikan ini secara damai, gampang. Dia katakan, oke, aku salah, selesai. Justru karena itu Nikita sangat berbahaya bagi para mafia. Sudah waktunya kita bangkit menunjukkan kebenaran. Kita bantu Nikita dengan apa? Save Nikita, bebaskan dia. Jadi kali ini kembali saya membahas topik tentang sidang Nikita Mirzani ya. Hari ini, yang berlangsung hari ini. Jadi di sidang hari ini, itu Nikita Mirzani itu kembali meminta kepada hakim agar rekamannya dia itu diputar. Bahkan cenderung seperti memaksa gitu loh. Pokoknya harus diputar hari ini. Dan hakim bilang lebih baik rekaman tersebut dilaporkan saja ke pihak yang berwajib. Namun Nikita Mirzani bilang prosesnya lama yang mulia, katanya. Lama yang mulia. Jadi maunya harus diputar sekarang. Kalau dilaporkan lama, alasan dia lama. Jadi begini ya, untuk juga kalian para pembela Nikita. Sidang yang kita tonton sekarang, itu kan awalnya itu gara-gara sebuah rekaman juga. Dari rekaman Dr. Reza Gladys dengan Mail. Ya kan? Nah, pertanyaan saya untuk kalian para pendukung pembela Nikita, apakah Dr. Reza Gladys membawa rekaman yang dia punya itu ke sidang orang? Kemudian setelah dia bawa rekaman itu ke sidang orang, kemudian dia ngamuk di sidang orang tersebut sambil bilang ke Pak Hakim,
Pak Hakim, tolong putar rekaman saya, Pak. Penting banget, Pak. Saya diperas. Apakah Dr. Reza Gladys melakukan seperti itu? Ujuk-ujuk masuk ke sidang orang bawa rekamannya? Tidak. Dr. Reza Gladys itu mengikuti proses. Dr. Reza Gladys membawa rekamannya itu ke polisi, melapor pada Desember 2024. Kemudian 6 bulan kemudian, Juni 2025, barulah sidang pertama dari rekaman yang dia bawa ke polisi tersebut. Jadi Dr. Reza Gladys menunggu 6 bulan baru ada sidang. Nah, sekarang logikanya kalau ujuk-ujuk Nikita bawa rekaman dan harus dibahas di sidang tersebut tanpa lapor ke polisi, terus di mana adilnya untuk Dr. Reza Gladys? Ya kan, kalau Dr. Reza Gladys bilang kalau rekaman Nikita yang dibahas, padahal ini adalah sidang laporan rekaman saya, terus buat apa saya melapor dulu? Terus buat apa saya mengikuti proses? Terus buat apa saya sabar kalau tiba-tiba sekarang yang dibahas rekaman Nikita, bukan rekaman yang saya laporkan? Saya harap kalian pendukungnya paham.